Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah sholat ikhlas berikhlas yang berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua Masya Allah berikan panjang umur, Masya Allah berikan sehat walafiat, sehingga kita semua dimudahkan langkah kita hadir memenuhi panggilan Allah, yaitu sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti kajian-kajian agama thalabul ilmi yang hukumnya adalah fardhu ain, wajib perorangan. Oleh sebab itu kita berharap dan berdoa semoga istiqomah kita dalam sholat berjamaah di masjid, istiqomah kita dalam menuntut agama ini bisa mengantarkan kita apabila kita meninggal nanti, dan kita meninggal semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, tidak terasa kita sekarang sudah berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya Nabi. Saya senang tadi dengar katanya kemarin Nurul Ikhlas sudah mengadakan acara Maulid Nabi. Betul ya? Betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, dan semoga Allah ringankan nanti azabnya di alam kubur. Amin ya rabbal alamin. Sebab hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Abu Lahab itu saat kelahirannya Nabi itu seneng banget nungguin kelahirannya, meskipun nanti dewasanya dimusuhin, tapi waktu lahirnya itu dikasih tahu sama budaknya namanya Suwaibatul Aslamiyah, bos, ada apa? Ponakanmu udah lahir. Bener? Iya. Saking senangnya itu Suwaibatul Aslamiyah itu dimerdekakan, sampai akhirnya disuruh nyusuin Nabi. Ini hadis Bukhari loh, saya nggak ngarang. Apa yang terjadi? Abu Lahab itu setiap hari Senin itu adabnya diringankan oleh Allah, bahkan dapat minuman, ya, berkat senangnya Abu Lahab dengan kelahirannya Nabi. Abu Lahab jelas-jelas orang kafir, itu setiap hari Senin dia cuti, ibaratnya Allah bebaskan, Allah ringankan dari azab Allah kalau hari Senin saja. Dan tidak hanya itu, dapat minuman karena dia memerdekakan budaknya itu. Dan itu kalau orang non muslim aja Allah ringankan adabnya gara-gara cinta pada Nabi. Maksud kita umat Islam, ya, kalau senang dengan kelahirannya Nabi, apa iya gak akan dapat keringanan? Saya yakin pasti akan dapat keringanan daripada adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan sekarang orang mencintai Nabi aja masih cari dalilnya. Orang mencintai Nabi aja masih diskusi, masih seminar. Gimana kamu akan dapat syafaat Nabi? Mau mencintai Nabi aja kamu masih cari dalil. Ya Allah, kalau kamu mencintai artis, mencintai pujaanmu, gak pernah kamu ributin. Kalau mencintai Nabi, dimasalahkan. Maka kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Mencintai Nabi itu tidak cukup dengan memperingati maulidnya, tapi yang lebih penting daripada itu kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka faqad ahabbani, dialah yang akan mencintai aku. Tandanya dia mencintai aku, akhlak-akhlak Nabi maka dikerjakan semua. Ini tanda kata Nabi dia mencintai aku. Wa man ahabbani, siapa yang mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku nanti di surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjalankan perintah-perintah dan akhlak-akhlak Nabi dan sirahnya. Amin ya rabbal sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Terus
Terutama dalam kitab Riyadhus Shalihin jilid 2 bab sholawat, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat sama aku besok di hari kiamat, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku besok dari kiamat, aksaruhum alayya sholatan, yaitu orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Terutama kalau baca malam sholawatnya itu malam Jumat ya. Itu bab sholawat khusus bagaimana keutamaannya. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu memperbanyak dan mau tertarik dengan selalu baca sholawat kepada Nabi. Bapak Ibu doyan baca sholawat Nabi? Oh diam semua nih, gak doyan nih. Mudah-mudahan Ibu mau baca sholawat Nabi. Allah dan malaikat aja bersalawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kalau disebut Nabi jawabnya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kalau kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin, kata Nabi, al-bakhilu man dzukirtu indahu lam yadhkurni. Orang umatku yang paling bakhil itu namaku disebut, dia dengar, dia enggak mau bersalawat kepadaku. Itu orang yang bakhil. Orang enggak modal apa-apa, cuma baca Allahumma sholli wa sallim alaihi, diam aja ya. Sedangkan sekali baca sholawat, maka pahalanya dosanya 10 dosa diampuni. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, kata Allah, bersalawat dan bersalamlah. Maka untuk memulai kajian ini, mumpung masih bulan Ramadan, ayo kita baca salawat meskipun enggak banyak. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Yuk, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Yang baca salawat saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar. Alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sekali lagi, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Satu lagi saya enggak ikut. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya itu pakai zikir lagi nyetir kan, baca itu sekali baca, ya Allah dosanya 10 dosa diampuni. Ibadah akhir zaman tuh paling top chair, 1 sholawat Nabi, kemudian baca Al-Quran atau baca Al-Quran, sholawat Nabi. 2 ibadah ini Masya Allah, gak harus punya wudhu, mau tiduran, mau berdiri, Masya Allah. Itu kata Nabi, aksiru aliyas sholah. Itu Nabi yang menyampaikan, perbanyak kepadaku baca sholawat. Fa'innaha tahullul uqad, karena sholawatmu itu akan mengurai masalah-masalahmu yang selama yang kusut,
yang nggak ada penyelesaiannya, yang mau mentok kamu nggak bisa memikirkan. Perbanyak baca salawat Nabi, nanti Allah akan urai satu persatu. Masalah keluarga, masalah anak, masalah rezeki, masalah kerjaan, selesai kalau mau ngikutin. Wa tanfarijul kurab, salawatmu itu akan bisa menghilangkan kesedihan-kesedihan yang selama ini kau pikirkan. Kamu mikirkan sedih, mikirkan keluarga yang sedang sakit, mikirkan nanti bagaimana ya Allah kalau anak-anak ini kalau saya nggak ada, bagaimana anak-anak nanti jodohnya, bagaimana anak-anak kerja apa dapat apa belum. Kalau ada kesedihan-kesedihan, perbanyak ya salawat Nabi. Inilah muqaddimah. Di antaranya apa? Kalau kita ngikutin sunnah-sunnah Nabi, maka itulah orang-orang yang kata Nabi faqad ahabbani, itu adalah orang yang mencintai aku. Hadis riwayat Tirmidzi, Tabrani, Anas. Di antaranya apa? Yang sudah pernah saya sampaikan, Nabi itu memerintahkan kepada kita di halaman 17 jilid 2 Tabiatus Shalihin. Yang sudah saya sampaikan, Nabi itu memerintahkan sunnah dan akhlak Nabi itu selalu jenguk orang sakit, selalu jenguk orang sakit. Di mana keutamaannya kalau jenguk orang sakit itu Allah alaihi sabuna al-mamalakin, 70.000 malaikat itu memintakan ampun kepada kita yang jenguk. Jadi kalau kita ada orang sakit, pagi hari kok dia jenguk, sampai sore 70.000 malaikat itu memintakan ampun. Ini hadis dari Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau dia nggak sempat tengok pagi atau siang, dia sempatnya sore atau malam, maka 70.000 malaikat itu akan memintakan ampun kepada yang jenguk sampai pagi hari. Kalau kita baca istighfar 70.000, belum tentu ada jaminan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Tapi kalau yang memintakan ampun itu 70.000 malaikat, apa iya nggak dikabulkan oleh Allah? Mustahil. Allah itu memuliakan para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun di Al-Quran. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Doanya akan dipanjat, yang dipanjatkan akan dikabulkan oleh Allah. Makanya rajin-rajinlah jenguk orang sakit. Tidak hanya itu, kata Nabi, wa kana lahu kharifun fil jannah. Orang yang suka jenguk orang sakit itu sudah Allah siapkan balasannya di surga, buah-buahan. Artinya kalau orang di dunianya rajin jenguk orang sakit, baik itu dekat maupun enggak dekat, mungkin ada orang sakit, tetangga, keluarga, saudara, teman, kalau dia jenguk entengan, sudah Allah siapkan buah-buahan di surga untuk dia. Artinya orang yang suka jenguk orang sakit itu dijamin masuk surga. Mustahil dong orang balasannya sudah disiapkan di surga, kok orangnya enggak masuk surga. Mubadir, bagi Allah enggak ada yang mubadir. Maka inilah diantaranya akhlak Nabi. Sampai di hadis yang nomor 7 itu, pembantunya atau yang selalu meladeni Nabi, yang selalu membantu Nabi itu orang Yahudi, anak Yahudi. Masih bocah, masih anak-anak. Dia sakit, bukan orang dewasa, bukan orang tua, bukan, masih muda, tapi selalu orang Yahudi bantuin, apa kebutuhannya Nabi dibawain, apa aja dimuliakan. Dia lagi sakit ditengok oleh Nabi. Jadi diantaranya di sini boleh biarpun tetangga kita orang Yahudi, orang Muslim, orang Kristiani, kalau ada yang sakit jenguk, maka itu ada hadisnya. Hadisnya riwayat Imam Bukhari. Ya. Yang kedua, Nabi itu memerintahkan wattiba'il janaiz. Jadi kalau ada orang meninggal, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, ikuti perintah-perintah Nabi. Nabi itu selalu memerintahkan agar kita nganter sampai ke pemakamannya. Kalau kita ngikutin Nabi, gak ada yang gratis, gak ada, pasti ada imbalannya. Itu janji Allah. Anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa, dalam surat Al-Imran ayat 195. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan balasan amal-amal baikmu, baik
kalangan pria maupun wanita. Selama asal dia berbuat baik sekecil apapun, gak ada yang gratis. Allah semua kasih imbalan. Nah imbalannya apa kalau kita takziah ada orang meninggal? Hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Orang yang takziah kepada tetangga atau siapapun kemudian ikut nyolatin, dia akan dapat pahala amal yang telah diterima, amal soleh seberat 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfana, kata Nabi, kalau dia ikut sampai mengantarkan ke kuburannya, falahu qiratani, dia akan dapat pahala amal soleh seberat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratani, 2 qirat itu besarnya seberapa ya Rasul? Masalul jabalainil azimain, di hadis yang pertama sama dengan besarnya 2 gunung Uhud. Ya, ini di hadis yang riwayat Imam Bukhari, kullu qiratin mislu Uhudin. 1 qirat itu sama dengan beratnya gunung Uhud. Gunung Uhud itu adalah gunung yang terberat, yang terbesar di Madinah, Jazirah Arab itu. Makanya belum tentu loh Pak, kita dan Ibu sebulan punya amal soleh yang seberat gunung Uhud, belum tentu Pak. Tapi kalau kita nganter sama nyolatin jenazah siapapun pokoknya, kenal gak kenal pokoknya, maka dia ikut nyolatin, udah jamin punya tabungan amal soleh seberat gunung Uhud. Kalau nganterin ke kuburannya 2 gunung Uhud. Ya. Ini ada seorang sahabat yang cuma nyolatin. Ya. Wa man shalla 'alaiha summa raja'a. Barang siapa yang nyolatin jenazah tapi dia enggak ikut ke kuburannya, cuma kemudian dia pulang sebelum dikubur, fa innahu yarji'u bi qiratin, dia kembali pulang membawa tabungan amal 1 gunung Uhud, seberat gunung Uhud. Bapak Ibu yang berbahagia, makanya kalau ada waktu, apalagi yang sudah pensiun dan banyak waktu, ini sering-seringlah kita ikut takziah. Tetangga meninggal ikut takziah. Kadang-kadang kerja dikasih tahu, Pak, tetangga kita sakit, Pak. Aduh mah gak bisa mah, saya kesana lagi rapat. Dikasih tahu lagi, Pak, tetangga kita sudah sakaratul maut, Pak, ayo jenguk, Pak. Gak bisa, Pak, saya lagi mau keluar kota. Dia sudah meninggal, Pak, ayo kita nih. Gak bisa, saya lagi, pokoknya kesibukan. Ya Allah, kalau dengan kerjaan itu sampai dia gila dengan pekerjaan, sampai rumahnya dipanggil bosnya, balik ke kantor lagi, ya. Balik ke kantor lagi kalau dipanggil bosnya, pimpinannya. Tapi kalau dipanggil Allah, hayyalas sholat, dipanggil sholat gak pernah ke masjid, ya. Kalau dipanggil bosnya di kantor, selalu ke kantor jam berapapun. Orang yang seperti ini kalau nanti mati, sholatin di kantor, ya, sholatin aja di kantor. Orang kalau sama kantor, la ilaha illallah, Bu, ya kamu panggilan Allah kamu penuhi. Hanya berapa menit sih kamu sholat? Paling 5 menit, 10 menit, ya. Mumpung kamu tuh belum mati, tetanggamu sudah meninggal, kamu gak pernah, gak mau nengok, gak mau jenguk, gak mau takziah. Gak setiap minggu tetanggamu mati, gak setiap minggu tetanggamu, gak setiap bulan tetanggamu meninggal, gak setiap tahun tetanggamu meninggal. Kamu meninggal setiap minggu, habis tetangga kita, ya. Ini sampai gak ada waktu, kelewatan, kebangetan, ya. Jangan sampai kita hanya sibuk dengan dunia, tapi perintah-perintah Nabi yang jarang ini jangan sampai gak kita kerjakan. Luangkan waktu. Kantor manapun pasti mengizinkan, bos, saya izin ya bos, bentar, saya tetangga saya ada yang meninggal, saudara saya ada yang meninggal. Siapapun pasti akan mengizinkan, karena dia akan merasa suatu saat dia akan meninggal. Tapi kalau orang jarang takziah, jangan layak orang meninggal, biarin nanti kalau dia meninggal nolonyor di kuburan sendirinya. Biar dia nanti mandi sendiri, sholat sendiri, ke kuburan sendiri. Siapa yang ngurusin kalau enggak orang lain? Inilah perintah Nabi, kita itu harus takziah, ya, antar kuburan. Nah, kalau kita ngantar di kuburan,
kalau nggak ngerti kuburan, ini yang pesan kami, ya pesan kami. Banyak orang-orang di kuburan itu kadang-kadang nggak ngerti apa yang harus dilakukan kalau lagi di kuburan. Kalau lagi di kuburan, itu pertama kali lagi masuk, itu ucapkanlah assalamualaikum ya ahlan diyar, minal mu'minin wal mu'minat wa muslimin wal muslimat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Itu orang kuburan kalau disalamin gitu tuh seneng banget, itu akan selamat. Ya, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Ini doanya Nabi, yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian semua ahli kubur. Dan sekarang kamu duluan, nanti kami juga akan menyusul kamu. Ini kadang-kadang mau masuk kuburan nggak pernah baca doa. Yang masuk kuburan aja. Bahkan saya pernah ziarah kubur. Jadi perintah ziarah kubur itu adalah perintah Nabi. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu tuh wanita dilarang ke kuburan. Karena kalau dia kuburan, dia langsung meratap-ratap, nangis-nangis. Ya Allah Pak, selama Bapak meninggal ya Allah, rumah berantakan, utang saya semakin banyak Pak, anak-anak. Orang seperti ini nggak usah ke kuburan, menimbulkan fitnah. Tapi setelah sahabat itu imannya semakin kuat, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala mazurwa. Sekarang kamu ziarah. Fa innaha tudzakkirul maut, karena ziarah kubur itu mengingatkan mati. Di mana Aisyah radhiyallahu anha, ini istrinya Nabi, itu habis dari kuburan. Ya, ditanya sama sahabat Ibnu Abi Mulaikah. Ya ummahatul mukminin, wahai Aisyah, dari mana Anda? Min qabri Abdurrahman, min qabri akhi Abdurrahman. Aku dari kuburannya saudaraku Abdurrahman. Aisyah sendirian itu ke kuburan. Aku bertanya loh, alaysa kana Rasulullah naha anha? Bukannya Rasulullah melarang kaum wanita untuk ziarah kubur? Iya, na'am. Dulu dia Rasulullah melarang, summa amara biha. Kemudian Rasulullah memerintahkan, memperbolehkannya. Ini hadis muttafaqun alaih dari Ummu Atiyah juga gitu, sahabat wanita. Qalat nuhina, kami para wanita dilarang untuk ziarah kubur, anittibail janaiz, ikutin jenazahnya orang kuburan. Walam yuzam alaina, tapi kami tidak diharamkan. Jadi kalau kira-kira bisa menjaga fitnah, jangan membuka aurat, jangan nangis-nangis, jangan meratap-ratap, maka enggak apa-apa. Tapi kalau orang Wahabi tetap haram wanita. Makanya di Saudi itu nggak ada wanita ke kuburan, itu nggak ada. Ya. Di Madinah nggak ada wanita, cari di Baqi maupun di Ma'la di Mekah nggak akan ada. Karena dia masih tetap nggak mau pakai hadis ini. Ya. Makanya inilah diantaranya kita sering-sering ngajak anak-anak kita tuh di kuburan. Ayo nak, kita rekreasi, siap? Iya Pak, bener nih, iya siap. Pokoknya Papa traktir semua, udah dandan semua rapi, maka mobilnya belokkan ke kuburan. Loh, kok rekreasinya di sini Pak? Inilah tempat yang abadi. Ya, kalau rumah itu nanti bisa ditinggal. Ini nanti kalau Papa meninggal di sini sendirian, kalau kamu nggak sholat nak, Bapak digebukin mungkar nakir. Mamamu akan babak belur nanti kalau kamu nggak taat sama orang tua, kamu nggak taat sama perintah-perintah. Diingatkan seperti itu. Jangan hanya rekreasinya di Bali, senang-senang makanannya. Ya Allah, itu akan qaswatul qalbi, membuat hati kita akan keras kalau orang itu nggak pernah diajak ziarah kubur. Ya. Makanya sering-sering anak itu dikenalkan, kakeknya ini kuburan kakekmu nak. Ini kuburan, mantu dikenalin, cucu dikenalin, sehingga suatu saat kita meninggal dia akan terkenang. Dulu kakek yang kenalin kami, jadi tahu kuburannya kakek, tahu kuburannya. Ini kalau dikenalin cuma tempat-tempat hiburan, tempat-tempat makan aja. Ya Allah Pak, di mana jariah Anda? Kemudian kalau lagi di kuburan, ini yang saya nasihatkan. Satu, jangan dudukin kuburan. Ya.
Karena kata Nabi, la ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahriqa siyabahu fatahmusa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih di halaman 321 jilid 2. Sungguh kalau saja anggotamu, badanmu, tulangmu kamu kena bara api ya, yang sampai tembus ke tulangmu, ke kulitmu, itu lebih baik kamu pilih ketimbang kamu duduki kuburan, injek kuburan. Makanya kalau di kuburan ini kan ada gundukan, ini lewat tengah-tengahnya, jangan diinjek-injekin. Itu larangan agama, larangan agama. Makanya kalau bapak di kuburan, ibu di kuburan, karena ibu yang ngaji, yang ngerti, ini sampaikan. Saya selalu sampaikan, kalau ngantar jenazah mewakili keluarga Sohibul Musibah, pertama, wahai bapak ibu, tolong kuburan jangan didudukin, jangan diinjek-injek, karena adabnya berat, ya, adabnya berat. Kemudian kalau sudah di kuburan juga, maka bacalah, ini adalah Wahabi yang dipakai gurunya Imam Ahmad bin Hanbal di Saudi, yang dipakai Wahabi itu dulu mengharamkan baca Fatihah, baca Al-Falaq, An-Nas. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal di akhir-akhirnya kata muridnya Muhammad bin Ahmad Maruzi, sami itu Ahmad bin Hanbal yaqul, aku mendengar Ahmad bin Hanbal yaqul. Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Syafi'i yang dipakai madhabnya di Saudi Arabia. Idza dakhaltumul maqabir, kalau kamu ziarah kubur, faqra'u bi Fatihatil kitab, bacalah Fatihah. Ya, Al-Fatihah walladzi Allah ila hadratil ruhi, siapa namanya sebut namanya, kemudian bacakan wal muawwidzatain wal a'udzu birabbil falaq wa birabbin nas wa qul huwallahu ahad, dan baca qul huwallahu ahad. Waj'alu sawaba dzalika, jadikanlah, niatkan, kirimkan pahalanya yang kau baca itu untuk ahli kubur. Fa innahu yasilu, apa yang kau baca itu sampai ke ahli kubur. Itu adalah beliau menyampaikan. Makanya mohon maaf, jangan kita ini belum baca satu hadis sudah vonis ini enggak boleh, ini haram, ini bid'ah, ini bid'ah. Kamu belum selesai baca hadis itu banyak ya. Maka kalau di kuburan jangan ngobrol, kita mulai tadi sama-sama kita mendoakan almarhum. Ya, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya, diterima segala ibadahnya dengan berkat yang kita baca tadi. Semoga Allah selamatkan dari siksa kubur, manfaat bagi dia. Saya pas lagi ziarah kubur, kelihatannya orang keluarga orang kaya raya, lihat pakaiannya, penampilannya ketahuan. Pas lagi sebelah ini pimpinannya, ya malah mohon maaf kayak anak pertamanya, mari ini akan dipimpin oleh papi, silakan dipimpin. Papinya nggak ngerti agama, sama-sama mari anak-anak, cucu-cucu, kita sama-sama mengheningkan cipta, kita mulai diem di kuburan, mengheningkan cipta, apa manfaatnya? Ya, cuma mendingan ketuan ngomong, diem aja nggak ngomong. Mendingan baca Al-Fatihah, baca Al-Falaq, An-Nas, baca Qul Huwallahu Ahad, sangat memberi manfaat. Ya, ini kalau di kuburan. Kemudian masalah di kuburan ini, hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir. Nah, Rasulullah an yujassasal qabr. Jadi kalau Bapak Ibu mau nanya, saya utamakan yang nanya ya. Rasulullah satu melarang kuburan itu ditembok, di keramik. Itu haram. Kata Allah, wa banahakum anhu fantahu, dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 7. Apa yang dilarang oleh Rasulullah kamu hindari, kamu jauh, itu perintah Allah. Dan Nabi melarang kuburan itu untuk ditembok di keramik. Tapi kenyataannya kuburannya wali songo, kuburannya para kiai, para ulama terkenal, rata-rata di keramik gak Pak? Ini apakah mereka nggak tahu? Sebenarnya yang meninggal nggak pernah minta di keramik, tapi hanya pengikutnya, murid-muridnya inilah. Nah, makanya Bapak nggak boleh wasiat, nak, kalau Bapak nanti meninggal, tolong keramik dengan keramik dari Prancis,
keramik dari yang mahal itu jangan kerjakan. Kalau kau kerjakan, yang mati dan kamu yang mengerjakan akan kena dosa terus. Makanya kalau bapak ibu kuburannya kok di rumah, di kampung sana, maaf, di kampung kok keramikan gara-gara bapak dulu belum tahu, bongkar. Kalau pengen, bapak nanti akan ringan bebannya. Tapi kalau selama itu masih ada gara-gara bapak yang keramik, kelihatannya orang, wah bagus, artinya didudukin orang, keramiknya banyak dipakai duduk. Ini gara-gara itulah kamu akan kena azab terus. Maka mendingan bongkar, terus diganti apa? Diganti rumput. Makanya Jakarta alhamdulillah Taman dan Pemakaman itu sudah mempraktekkan sunnah Nabi ini. Kuburan itu cukup di rumput saja. Karena kalau rumput, Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di muka bumi, yang di bumi ini semua bertasbih, termasuk rumput-rumput, termasuk pepohonan yang ada di kuburan. Itu adalah sunnah. Hadisnya riwayat Imam Bukhari, di mana merrob kubraini, kata sahabat Ibnu Abbas, hadisnya sahih. Suatu hari Nabi melewati dua kuburan. Wa ma yu'adzaban innahuma la yu'adzaban. Ini ada dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dua penghuni kuburan ini wahai sahabat sedang diazab oleh Allah. Wa ma yu'adzaban fi kabirin, dan dua penghuni kuburan diazab bukan karena dosa besar. Pertama, tatkala dia tidak bisa membersihkan dengan tuntas, yaitu masalah kencing. Najisnya kencing ini banyak orang diazab di alam kubur. Sampai Nabi berpesan, tanazzahu anil bauli fa inna amma ta'adzabil qabri minhu. Bersihkanlah masalah kencing ini, najisnya bersih benar-benar. Jangan kita kencing, mohon maaf kalau laki-laki cuman kayak disemir, ini akan kena azab. Air cuma trik, ini akan kena azab. Air itu harus ngalir. Kalau cuma disemir akan kena azab. Apalagi kalau lagi pulang kampung, lagi lebaran, itu saya bukan ngada-ngada, saya melihat sendiri banyak supir-supir itu pewat banget dikencingin. Ini akan kena azab nanti, siapapun orangnya, biarpun dia anaknya siapapun, biarpun dia jenderal, dia kopral, siapapun, kalau pernah kencing tanpa dicuci akan kena azab. Ini adalah hadis Bukhari. Yang kedua, gara-gara dia namimah, ngadu domba, provokator, ya. Buzzer ini, ya, buzzer yang bayaran ini, yang hanya memprovokasi orang biar orang itu panas, berantem, ini bisa akan kena azab. Tapi sekarang ini buzzer karena bayarannya telat, kadang nyerang kepada yang dulu bayarin dia sekarang. Inilah orang akan celaka, harta bendanya akan mengadab dia kalau dia mendapatkan uang dari cara yang haram. Yang kedua, Nabi itu melarang wa ayyub ada alaihi. Rasulullah melarang kuburan itu diduduki. Mohon maaf, tidak boleh kita duduk di kuburan. Gara-gara keramik, akhirnya orang jadi duduk di situ. Ini ada di perumpung, kuburan di perumpung. Nanas itu saya melihat sendiri, itu kalau malam minggu itu pakai pacaran, bukan pakai duduk lagi, tapi pacaran. Itu nanti yang kena azab dia. Makanya sampaikan, jangan sampai anak-anak itu nggak ngerti aturan-aturan agama, karena di situ bisa jadi ada waliullah kuburannya yang mulia, kamu dudukin, kamu pakai pacaran. Sampai waktu saya di pesantren di Jawa Timur, itu sampai ada orang anak muda berzina di kuburan, sampai akhirnya nempel, nggak bisa lepas ya. Sampai dinaikkan dilman, itu sampai Allah azab seketika. Makanya jangan coba-coba di kuburan itu kau jadikan tempat maksiat, ya. Kemudian yang ketiga, wa an yubna alaihi. Kuburan itu tidak boleh dibikin rumah, dibangunkan kayak cungkup. Tahu cungkup? Cungkup itu ada. Tapi kenyataannya sekarang itu ulama-ulama
Termasuk Wali Songo, termasuk banyak orang-orang yang terkenal itu malah dibuatkan rumah keramik yang bagus. Akhirnya banyak, kadang-kadang sampai orang itu berbuat syirik. Makanya Rasulullah kuburannya biasa tanah. Ada Rasulullah di dalam masjid itu perluasan masjid aja. Tadinya itu adalah rumah Nabi. Perluasan sampai akhirnya makan rumah Nabi, sampai masjid itu di dalam kuburannya Nabi itu ada di dalam masjid. Tapi tanah biasa, tidak ada yang keramik. Adapun kuburan Nabi sekarang dikasih pancang apa? Tiang itu besi, itu gara-gara kejadian yaitu di Madinah. Saat itulah raja dimimpiin oleh Nabi, di mana Nabi minta tolong. Raja kaget luar biasa, masa Nabi minta tolong. Ini gak mungkin. Kalau orang ketemu, kata Nabi, kalau orang ketemu aku, pasti itu aku. Setan iblis gak bisa menjelma aku. Mimpinya raja itulah, ya, belum Raja Fat kalau gak salah. Saat itulah dimusyawarahkan sama ulama-ulama Mekah Madinah. Intinya, pokoknya sekarang harus dikontrol Madinah, lingkungan masjid. Ini harus dikontrol satu persatu bangunan, apapun bangunannya. Benar terjadi, di situ ada bangunan yang reot, bangunan yang reot yang sudah jelek, nggak taunya disusupi orang Yahudi. Disitulah dia bikin gua, bikin dirong dari bawah, mau mengambil jasad Nabi. Sudah masuk lingkungan itu, hampir dan lingkungan halaman masjid. Maka saat itulah, semenjak itu langsung di samping itu ketangkep dan dihukum mati. Sekarang di makam Nabi itu sama aman. Itu sudah ada pagar besi yang kedalamannya itu berapa ratus meter. Semenjak itu sudah aman, nggak pernah mimpiin lagi. Maka disitulah tujuannya orang Yahudi mengambil jasadnya Rasulullah, mau dipermalukan orang Islam, mau dibawa ke negaranya. Ini loh Nabi ada di tangan saya. Nabi maksud wallahu ya'simuka minan nas, kata Allah di Al-Quran. Allah akan menjaga kamu dari kejahatan siapapun manusia. Berapa banyak orang mau membunuh Rasulullah, tapi selalu gagal dan syahwat. Maka di sini penyebabnya kenapa orang-orang banyak yang syirik itu gara-gara ini dianggap terus dipuja-puja, kuburannya bagus. Kalau masalah ziarah kuburnya nggak apa-apa, nggak ada larangan, malah perintah. Yang dilarang itu ngambil tanahnya, punya keyakinan bahwa gara-gara tanah inilah alhamdulillah rumah saya laku. Gara-gara tanahnya Mbah Priok ini alhamdulillah rumah saya aman. Nah ini seumpama yang seperti ini yang jadi syirik, nggak boleh. Oke? Kemudian perintah berikutnya buat tasmitil atis. Masih berapa menit lagi? 10 menit ya. 10 menit lagi saya tambah ilmunya. Perintah Nabi apa lagi? Yaitu mendoakan orang yang sedang bersin. Itu di hadis halaman 12. Jadi kalau kita ada orang bersin kok baca alhamdulillah, itu perintah Nabi wajib. Itu kata Nabi, wajib orang Islam, karena haqqan ala kulli muslimin sami'an. Wajib orang Islam yang dengar kalau ada orang bersin baca alhamdulillah, menjawab, mendoakan yarhamukallah. Karena innallaha yuhibbul utas. Nabi itu senang bersin. Allah itu senang bersin. Jadi kalau ada orang bersin itu Allah senang, karena dia baca alhamdulillah. Tapi Allah itu nggak suka banyak roh. Ini hadis Nabi loh, saya nggak ngarang. Tapi Allah itu banyak roh tasawuf. Allah itu nggak suka sama orang yang muap. Fa inna tasawuba fa inna ma huwa minasyaiton. Muap itu dari setan. Makanya kalau muap, fal yaruddahu mastata'a, kata Nabi. Kamu tutup semaksimal mungkin. Jangan sampai ada suara yang keluar dari orang yang muap. Karena suara, kalau kamu muap sambil ada suara, dhahika minhu syaiton. Syaitan itu tertawa kecekikan. Ketawa karena dia ketawanya sukses menggoda umat Islam. Jadi gak boleh kita lagi muap itu sambil ada suara. Kira-kira di sini ada nggak Pak? Gitu.
jujur aja lah, nggak usah marah ya. Ini adalah saya sampaikan. Kalau ada yang begitu, maka kata Nabi tutup semaksimal mungkin. Sampai Nabi itu menutup pakai sorbannya, pakai kainnya. Ya, jangan sampai nutupnya juga kadang-kadang nggak imbang. Nguapnya lebar, nutupnya cuma satu jari. Ada yang gitu ya Allah, ini katanya S1, S2, S3 tapi akhlak Nabi yang gitu aja nggak mau mengerjakan. Apa artinya? Ya. Makanya akhlak-akhlak Nabi inilah, kalau kamu cinta pada Nabi, sunnah-sunnah Nabi itu kerjakan ya. Nggak boleh, apalagi sampai nguapnya sampai dibikin-bikin lagu. Masya Allah, setan itu ketawa, sukses, tutup. Jadi kalau nguap itu nggak usah dipaksa, nggak usah ditahan. Ya kalau nguap tapi ditutup, nggak usah ada. Malah sakit. Perintahnya tetap keluarkan, tapi kamu tutup. Demikian juga kalau bersin, ida atau sah. Nabi itu kalau bersin, ini kata Abu Hurairah, wa du'a yadahu aw saubahu ala fihi, meletakkan pakaiannya, sundanya di mulutnya. Ya. Ini kalau manfaatnya banyak. Satu, kalau pakai sorban sholat itu pahalanya tambah 25. Udah pelajaran zaman tahun berapa nih saya sampaikan, tapi sampai sekarang gak ada yang pakai sorban. Gak ada yang pakai. Alhamdulillah, bagus, istiqomah Pak kata saya. Orang yang pakai sorban itu 25 pahalanya. Obliyah tambah 25, ba'diyah tambah 25, wajibnya 27 tambah 25. Saya yakin Bapak Ibu tuh punya, bapak-bapak ini punya sorban. Punya di rumahnya. Dipakai apa? Disimpan doang. Apa manfaatnya? Kasihkan, taruh masjid aja udah. Ya. Kalau ada yang nggak punya sorban, yang beli, jangan minta sama ustaz ya. Tapi kalau ada yang benar-benar nggak punya, tak kasih benar. Saya juga dikasih dari Pak. Ini juga saya dikasih sorban, tak pakai itu sorban ikan diganti aja karena sorban dari umat untuk umatnya. Ini manfaatnya. Demikian juga kalau lagi bersin. Sorban bisa dalam sholat. Lagi kita lagi muak, sorban bisa. Ini manfaatnya banyak. Tapi jangan pakai sorban. Kok tumben pakai sorban? Iya saya lagi pilek. Ya, pakai sorbannya gara-gara pilek untuk nutupin bersinnya. Wah ya niatnya udah nggak benar. Nabi silakan dalam Riyadhus Shalihin, Nabi itu selalu pakai sorban. Warnanya suka Nabi itu warna hitam. Ada warna hijau. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin yang kita bapak punya kitabnya, tapi jarang dibaca ya. Nah ini diantaranya Rasulullah wa khafadha, merendahkan semaksimal mungkin suaranya, baik bersin maupun dia nguap ini serendahkan suaranya. Ditutup, jangan wah sampai itu serat semua itu. Itu akhirnya apa, tertular corona gara-gara dia bersihnya nggak ditutupin itu gara-gara. Nah ini kata Nabi, idza atau sahadukum, kalau kamu lagi bersin, ucapkanlah falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, dan doakan orang yang bersin setelah kamu, yarhamukallah. Jadi kalau saya bersin, alhamdulillah, Bapak Ibu baca apa? Yarhamukallah. Lah saya diperintahkan oleh Nabi kata didoakan, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yusrih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah, petunjuk kamu, membimbing kamu, dan Allah memperbaiki akhlakmu. Nah itu kalau baca. Tapi kalau bersinnya berkali-kali, hui, 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 maka doanya bukan yarhamukallah tapi syafaqallah. Semoga Allah menyembuhkan kamu, karena itu penyakit. Jadi kalau yang bersin kok laki-laki, dia baca alhamdulillah yarhamukallah. Tapi kalau yang bersin perempuan baca alhamdulillah yarhamukillah. Jadi kallah sama killah ya, yarhamukillah. Nah, ada dua sahabat, hadis yang nomor 4. Dua sahabat ini dua-duanya bersin di hadapan Nabi. Yang satu baca alhamdulillah, yang satu enggak baca alhamdulillah. Kemudian yang baca alhamdulillah didoakan Nabi. Maqala alladzi lam yusamminhu. Akhirnya orang yang enggak didoakan Nabi itu ngomong, "Ya Rasul, atau fulanun, teman saya bersin. Kamu doakan. Wa atas tu aku bersin, kamu enggak mendoakan. Kenapa ya Rasul enggak?
kok beda-beda. Faqala hadza hamidallah. Temanku tadi itu baca alhamdulillah bersedia, makanya saya doakan. Kalau kamu kenapa nggak saya doakan? Kamu nggak baca alhamdulillah. Jadi kalau ada orang masjid mau nggak baca alhamdulillah, biarin aja, biarin aja dia. Tapi Bapak akan terasa di kereta maupun di negara orang, kita lagi berjin, alhamdulillah, tahu-tahu ada yang nyebut yarhamukallah, gerep hati kita, oh dia orang muslim, saudara kita. Bagaimana kalau ada orang non muslim berjin baca alhamdulillah, biarin aja, nggak usah doakan yarhamukallah. Karena ceritanya kanal Yahud yata'atosuna inda Rasulillah. Orang-orang Yahudi itu sama bersin di depan Nabi di halaman 14. Harapannya mereka orang Yahudi itu pinter-pinter dia baca alhamdulillah dengan harapan dia didoakan oleh Nabi yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Kalau baca gitu mau disebarkan kemana-mana, tuh Muhammad aja merahmati kami, mendoakan kami orang Yahudi. Nabi mau dikibulin. Pas dia baca alhamdulillah rame-rame orang Yahudi, harapannya didoakan yarhamukallah, tahu-tahu Nabi bacanya yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kamu biar kamu masuk Islam dan memperbaiki akhlakmu. Dan kalau ada orang Kristen, orang Yahudi, orang agama lain kok baca alhamdulillah waktu bersin, Bapak doanya yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada dia. Jangan baca yarhamukallah. Ini diantaranya aturan akhlaknya. Oke, karena waktunya sudah masuk surah, gak ada yang mau bertanya nih, bener nih. Ya udah, alhamdulillah berarti, alhamdulillah. Kalau masuk kuburan harus lepas alas kaki. Oh iya, ada. Apakah kalau masuk kuburan itu harus orang lepas pakai kaki? Gak boleh pakai sendal? Enggak. Kuburannya kalau keramik atau memang masjid, enggak, tetap pakai sepatu. Hanya itu hanya masalah akhlak saja. Tapi kalau semuanya pakai sendal dan sepatu tetap enggak dosa, enggak. Ya, enggak ada larangan untuk seperti itu. Saya pernah dengar gitu, tapi apa itu enggak. Kalau hadisnya. Iya, silakan mau nanya Mas, baju kuning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa kali saya mendapat pesanan dari Ustaz itu agak beda. Ada yang sehari 10, ada yang hari 11. Nah ini mau yang ikut yang mana? Oke. Nanti kalau Bapak punya kitab Riyadhus Shalihin ini, buka dari jilid 2 halaman mulai halaman 80 mulai 78 mulai 80 itu tentang sholat sunnah semua. Ini orang yang pakai itu dua-duanya ada hadisnya. Ya, dua-duanya ada hadisnya. Saya tunjukkan ya hadisnya yang pertama. Barang siapa yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat selain sholat wajib, ya, maka dia akan Allah bangunkan istana. 12 rakaat itu apa? Di antaranya qabliyah subuh 2, ya. Kemudian duhur ada yang duhurnya ada yang 2, ada yang 4, ada yang 4, ada yang 2. Kemudian qabliyah asar dia nggak pakai, qabliyah maghrib dia nggak pakai, ba'diyah maghrib 2. Kemudian ba'diyah isya 2. Ini namanya yang rawatib, yang muakkadah, yang dikokohkan. Tapi nggak berarti bahwa Rasulullah tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya apa? Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan, ini tadi yang saya sampaikan itu hadis riwayat Imam Muslim, kalau melaksanakan 12 sintai asrota rakaatan. Tapi yang lain melaksanakan 10, ya, 10 rakaat. Ya, di antaranya ini ada perbedaan. Di mana berbedanya? Hadis Nabi dia nggak mau pakai hadis yang ini. Qabliyah asar, qabliyah maghrib dia nggak dimasukkan, dia nggak mau baca hadis ini. Sedangkan kata Nabi hadisnya Bukhari Muslim halaman 88. Rasulullah bersabda, baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun, baina kulli adzanaini sholatun.
Qolatus salisah. Kata Nabi, antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah. Antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah. Antara adzan dan qomat itu ada sholat sunnah bagi yang mau. Saya tanya, antara adzan dan qomat itu qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Berarti ini hadis ini masuk qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Tapi ini nggak masuk yang hadis yang 12. Jadi kalau orang nggak masuk yang 12 nggak berarti itu bid'ah. Di antaranya lagi Rasulullah SAW menyampaikan bahwa shollu rak'ataini qoblal maghrib, shollu rak'ataini qoblal maghrib, shollu rak'ataini qoblal maghrib sampai 3 kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Salatlah kamu 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah kamu 2 rakaat sebelum maghrib. Salatlah kamu 2 rakaat sebelum maghrib bagi yang mau. Enggak mau jangan kau bilang bid'ah, jangan dibilang dilarang. Kamu belum baca hadisnya. Sampai kibar sahabat, pemimpin ini kibar sahabat Rasul, aku telah melihat, kata Anas, senior para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semua yang dijamin masuk surga itu yabtadiruna sawari ya indal maghrib. Mereka berbondong-bondong berlomba-lomba qobliyah maghrib. Itu senior Abu Bakar, Umar, Utsman. Masa kita nggak mau ikut? Ya. Jangan, itu adalah orang yang langsung ketemu Nabi. Ini kadang-kadang kenapa? Dia bilang nggak baca hadis, kurangnya baca hadis. Ya. Kalau kita cuma baca yang 12 saja silakan. Lagi qobliyah zuhur itu ada yang 2 ada hadisnya. Ada yang 2-4, ada yang 4-2 ada hadisnya. Tapi ada yang 4 sama 4. Nah ini kerjakan yang 4 sama 4. Apa kata Nabi? Man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla dzuri wa arba'atin ba'daha harramallahu jasadahu 'ala niran. Siapa saja yang memelihara qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4, Allah akan haramkan anggotanya tersentuh api neraka. Nah kalau yang cuma 2 enggak masuk jaminan ini. Hadis itu seperti itu. Mendingan kita ikutin yang 4. Caranya 2 salam, 2 salam. Ba'diyah 2 salam, 2 salam. Terakhir qobliyah asar, ini hadisnya riwayat Imam Tirmidzi ada, Abu Dawud ada, bahwa kata Nabi, karena Nabi sholli qoblal asri, ini dari Ali bin Abi Thalib, Nabi itu qobliyah asar 4 rakaatin, 4 rakaat, yafsilu bainahunna bil taslim. Nabi kalau 4 rakaat itu dipisah salam, jadi 2 salam berdiri lagi, 2 salam. Sampai Nabi mengatakan rahimallahu imru'an sholla qoblal asri arba'in. Allah akan merahmati, menurunkan kasih sayangnya kepada hambanya siapa saja yang hamba itu mau qobliyah asar 4 rakaat. Ini dalam yang 12 tadi enggak masuk hadis ini. Jadi makanya kenapa beda-beda? Silakan beda, tapi jangan terus menyalahkan yang beda itu. Enggak berarti yang enggak seperti kamu dia salah, kamu yang belum tentu hadisnya. Begitu ya Mas, tinggal ikutin. Kalau pokoknya kalau pengen aman, selamat dari siksa kubur, Bapak Ibu sehari semalam itu jangan sampai kurang dari 50 rakaat. Ya Allah Ustaz, 17 saja suka ngutang Ustaz, 50. Gimana perinciannya? 50 17 rakaat kan sholat wajib. Gak apa-apa ya, kita terus sedikit ya terakhir ya. 17 rakaat kan sholat wajib, ditambah qobliyah subuh 2. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu silangit isi bumi mulia qobliyah subuh. Ya. Jadi jumlahnya 19. Ditambah qobliyah zuhur 4, ditambah ba'diyah zuhur 4 tambah 8, semuanya berapa? Lah, bantuin ngitung apa Ustaz? Lapar ini, lapar. Bantuin ngitung aja enggak mau. Biar ngerti ilmu ya. Dari 19 ditambah 8 27 kan? 27 qobliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Kemudian ditambah 4 asar, qobliyah asar. Jadi 31. Ditambah qobliyah maghrib 2, ba'diyah maghrib 2. 35. Qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2 tambah 4, 39. Betul? Tambah tahajudnya 8, 47. Benar? Ditambah witirnya 3, 50. Belum masuk kenapa? Nah ini makanya itu belum masuk salat duha, ditambahin
Nabi sholat duhanya sampai 8, ada yang 4, ada yang 2, ada yang 6. Belum lagi sholat tahiyatul masjid, belum lagi sholat taubat, belum lagi sholat istikharah, sholat hajat. Pokoknya kalau bapak minimal bisa 50 rakaat istiqomah sampai meninggal, insya Allah akan selamat dari siksa kubur. Amin ya rabbal. Nabi tatkala Isra Mi'raj pertama kali diwajibkan berapa rakaat? 50 waktu. Makanya ini Nabi setelah dari Isra Mi'raj tidak pernah kurang dari 50 rakaat. Lah ini orang yang dosanya masih banyak aja 17 saja kadang-kadang masih kurang. Ya. Duh, subuhnya kesiangan, ya Allah, naudzubillah. Oke, sampai sini aja. Mudah-mudahan kita istiqomah ibadah kita dan mudah-mudahan meninggalnya husnul khatimah. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan yang traktir hari ini, mudah-mudahan rezekinya Allah tambah banyak. Mudah-mudahan putra putri yang belum dapat kerjaan yang mapan. Mudah-mudahan putra putri yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan Allah dekatkan jodohnya yang soleh dan salihah. Yang masih punya kreditan, masih punya utang-utang, semoga bisa lunas ceritanya. Bila rezeki dengan rezeki yang datangnya tidak ditunda-tunda, min haitsu la yahtasib. Dan mudah-mudahan yang masih kerja, mudah-mudahan jabatannya naik pangkat. Ala hadhihi wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah.